Assalamualaikum, halo semua, salam sejahtera. Kelompok kami yang beranggotakan Anessa Nur, Nurul Inayah, dan Christian Andre akan menyampaikan materi mengenai SWOT analisis disertai dengan contoh SWOT analisis terhadap perusahaan yang akan dibangun. Pertama, di sini kami akan menyampaikan mengenai SWOT analisis atau analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats dalam suatu perusahaan, baik yang sedang berlangsung maupun dalam perencanaan. Kemudian di sini terdapat SWOT breakdown. SWOT itu sendiri terbentuk dari kata strengths, weakness, opportunities, dan threats. Strength atau kekuatan itu seperti apa yang Anda lakukan dengan baik? Sumber daya unik apa yang dapat Anda gunakan? Weaknesses atau kelemahan contohnya, apa yang bisa Anda tingkatkan? Di mana Anda memiliki sumber daya lebih sedikit daripada yang lain? Opportunities atau peluang misalnya, peluang apa yang terbuka untuk Anda? Tren apa yang bisa Anda manfaatkan? Sedangkan threats atau ancaman adalah seperti ancaman apa yang dapat membahayakan Anda? Apa yang dilakukan? Selanjutnya kami akan menyampaikan profil perusahaan yang akan kami lakukan SWOT analisis terhadapnya. Perusahaan Clearpath merupakan perusahaan teknologi yang membangun sebuah aplikasi, di mana aplikasi ini dapat menjadi platform easy access konsultasi bagi para korban cyberbullying. Selain itu, aplikasi ini berfungsi untuk mengurangi tingkat depresi dan trauma bagi korban cyberbullying dan dapat menjadi information tools untuk orang tua atau guru sehingga dapat mengidentifikasi dan merespons cyberbullying di lingkungan. Sebelum dilakukan SWOT analisis, kami akan menyampaikan mengapa perusahaan Clearpath ini dibangun. Perusahaan Clearpath dibangun karena adanya cyberbullying. Cyberbullying ini contohnya mulai dari menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau memposting foto memalukan tentang seseorang di media sosial, mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting, menuliskan kata-kata menyakitkan pada kolom komentar media sosial, atau memposting sesuatu yang memalukan atau menyakitkan hingga mengucilkan, mengecualikan anak-anak dari game online, aktivitas, atau grup pertemanan. Cyberbullying tersebut mengakibatkan dampak terhadap mental, emosional, dan fisik. Dampak mental seperti merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Dampak emosional seperti merasa malu atau kehilangan minat pada hal-hal yang kamu sukai. Dampak fisik seperti lelah karena kurang tidur, atau mengalami gejala seperti sakit perut dan sakit kepala. Dampak yang diakibatkan cyberbullying tidak hanya menyerang korban tetapi pelaku dan saksi pun dapat terkena dampaknya. Dampak bagi korban adalah dampak psikologis, sosial dan kehidupan sekolah. Dampak psikologis seperti mudah depresi, marah, timbul perasaan gelisah, cemas, menyakiti diri sendiri, dan percobaan bunuh diri. Dampak sosial seperti menarik diri, kehilangan kepercayaan diri, lebih agresif kepada teman dan keluarga. Dampak pada kehidupan sekolah seperti penurunan prestasi akademik, rendahnya tingkat kehadiran, perilaku bermasalah di sekolah. Dampak bagi pelaku adalah pelaku cenderung bersifat agresif, berwatak keras, mudah marah, impulsif, lebih ingin mendominasi orang lain, kurang berempati, dan dapat dijauhi oleh orang lain. Jika cyberbullying dibiarkan tanpa tindak lanjut,
maka orang yang menyaksikan dapat berasumsi bahwa cyberbullying adalah perilaku yang diterima secara sosial. Dalam kondisi ini, beberapa orang mungkin akan bergabung dengan penindas karena takut menjadi sasaran berikutnya dan beberapa lainnya mungkin hanya akan diam saja tanpa melakukan apapun dan yang paling parah mereka merasa tidak perlu menghentikannya. Berdasarkan hal tersebut muncul pertanyaan-pertanyaan untuk mengurangi dampak dari cyberbullying. Di antaranya seperti, kepada siapa saya harus berbicara jika seseorang membuli saya secara online? Mengapa melapor itu penting? Saya mengalami cyberbullying. Tapi saya takut untuk berbicara dengan orang tua saya tentang hal itu. Bagaimana saya bisa mendekati mereka? Bagaimana saya bisa membantu teman saya untuk melaporkan kasus cyberbullying terutama jika mereka tidak mau melaporkannya? Bagaimana agar mengurangi dampak cyberbullying? Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut dibangunlah perusahaan ClearPath yang bertujuan untuk menjawab dan memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Adapun aplikasi-aplikasi yang serupa dengan aplikasi yang dibangun oleh perusahaan ClearPath seperti Relief, Self-Anxiety Management, Sahabatku dan WhatsApp. Aplikasi Relief menyediakan audio meditasi yang digunakan untuk rutinitas tenangkan hati dengan meditasi yang memiliki beberapa sesi. Terdapat audio untuk menciptakan nuansa tenang bikin tidur nyaman. Menyediakan ratusan konten untuk kesehatan mental. Aplikasi Self-Anxiety Management untuk mengelola kecemasan. Menyediakan fitur untuk merekam feelings mulai dari anxiety, depresi, kesepian dan kesulitan untuk keluar dari zona tersebut serta penyebab dari hal tersebut. Aplikasi Sahabatku menyediakan berbagai artikel dan video konseling. Menyediakan konsultasi masalah dengan beberapa kategori. Aplikasi WhatsApp menyediakan layanan untuk tracking pemikiran, perasaan dan hal yang terjadi di kehidupan. Dari aplikasi tersebut belum ada yang menyediakan wadah untuk suatu komunitas dan support bagi korban bullying. Mengurangi tingkat depresi dan trauma bagi korban bullying. Menjadi platform easy access konsultasi bagi para korban bullying. Sebagai information tools untuk orang tua, sekolah dan guru sehingga dibangun aplikasi ClearPath untuk menyediakan layanan. Selanjutnya kami akan melakukan SWOT analisis untuk perusahaan ClearPath. Untuk strengths atau kelebihan, ClearPath dapat 1. Mendukung perlindungan anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPPA, dalam menentang perundungan media daring atau cyberbullying. 2. Pasar meliputi individu atau kelompok pengguna internet terutama sosial media. 3. Membantu mengatasi masalah akses kesehatan mental. Weakness atau kelemahan dari ClearPath adalah 1. Kebutuhan tenaga kerja dokter spesialis untuk memenuhi kebutuhan salah satu fitur pada aplikasi yang dibangun. 2. Pengeluaran terbesar untuk tenaga kerja dokter spesialis. 3. Dokter hanya dapat memberikan konsultasi berupa nasihat tanpa penanganan langsung. Opportunities atau peluang dari ClearPath adalah 1. Mengembangkan pasar di Indonesia. 2. Seiring perkembangan teknologi digital, resiko cyberbullying terus meningkat. Threats atau ancaman bagi ClearPath adalah 1. Legal environment. 2. Semua generasi atau masyarakat Indonesia masih belum mengetahui cara mengoperasikan aplikasi berteknologi tinggi. 3. Beberapa pelaku cyberbullying melakukan cyberbullying dengan akun palsu. Berdasarkan hasil dari SWOT analisis sebelumnya,
Selanjutnya kami akan menyampaikan action plan yang terbentuk dari SWOT analisis tersebut. Strength ditambah opportunities menghasilkan plan 1. Menargetkan promosi pada media sosial yang banyak digunakan oleh individu, terutama kalangan muda. Weakness ditambah opportunities menghasilkan plan 2. Menyediakan fitur untuk open discussion antar korban cyberbullying atau pengguna platform agar kebutuhan konsultasi tidak bergantung pada dokter spesialis. Strength ditambah threats menghasilkan plan 3. Psikiater yang mengetahui aplikasi ClearPath bisa ikut menyebarkan keberadaan aplikasi dan cara penggunaan kepada pasiennya. Weakness ditambah threats menghasilkan plan 4. Perusahaan bisa merilis versi beta dari aplikasi untuk melihat seberapa besar minat masyarakat pada aplikasi. Itulah penjelasan dari kami mengenai SWOT analisis yang dilakukan terhadap perusahaan ClearPath dengan menghasilkan action plan. Kami tarik kesimpulan analisa SWOT merupakan sebuah alat analisis yang cukup baik, efektif, dan efisien serta sebagai alat yang cepat dalam menemukan kemungkinan-kemungkinan yang berkaitan dengan pengembangan awal program-program inovasi baru di dalam perusahaan, di samping dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan dalam organisasi atau komite, bahkan individu. Terima kasih atas perhatian yang teman-teman berikan terhadap video penjelasan kami. Kami harap ilmu yang kami sampaikan dapat diterima dengan baik. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan. Terima kasih.